sedang deh Ron. Kita beberapa episode ini, udah episode ketiga, maksudnya udah 3 episode sama episode yang sekarang kita tuh selalu kedatangan bintang tamu. Bintang. Gak bintang tamu tapi kayak iya temen yang punya experience di K-pop yang lebih kita nggak pernah ngalamin yang nggak pernah kita alami. Dari yang fansign sama yang kerja di promotor. Iya, terus yang kemarin bikin media. Betul. Iya, yang sekarang ini, kita dapat ini lebih amazing lagi sih. Karena biasa nih kenalannya Ronzi mah koneksinya banyak. Iya. Tapi malu aku. Kalau boleh cerita dikit, gue ketemu sama dia sebenarnya juga nggak sengaja karena dulu kan zamannya fancam K-pop itu kan kayak masih jarang banget tuh. Terus tiba-tiba ada yang punya fancam lagi nonton SM Town di New York. Terus abis itu dia di notice Donghae, kayak literally Donghae itu kayak di fancamnya itu. Iya, di depan ngeliat ke kamera dia gitu kayak aduh gue iri banget sih sama orang ini gitu. Terus pas itu lu nontonnya di YouTube? Nontonnya di YouTube, terus pas kepo-kepoin ternyata dia punya Twitter nih kan ya. Gue follow lah, nama Twitternya Celboncel. Anjir, pas gue di follow gue kayak anjir gue bangga banget dong. Itu saat itu lu udah terkenal gak? Enggak lah, masih nunggu lah gue, tapi gue udah mulai ngeblok udah mulai ngeblok terus kayak anjir gue di mention Celboncel. Nah terus tiba-tiba lama-lama dia berubah tuh namanya jadi apa sih waktu itu Sehun atau apa gitu ya, ngefans Sehun terus jadi korban Kai gitu-gitu. Jadi kayaknya orangnya udah mau klarifikasi nih, udah mau ngomong kenalinnya. Kita langsung kenalan aja ya. Ini dia Michelle. Namanya Michelle tapi dia lebih sering dipanggil Chel. Selamat datang di Kekoreaan episode 13 bersama Ron dan Dita. Ini opening dari Ron bener gak nih ceritanya Ron? Kalau lo awal mula kenal sama Ron tuh di follow Ron terus lo follow back. Iya, waktu itu dia tiba-tiba dia nge-follow gue kan. Waktu itu follower gue sih belum sebanyak sekarang. Follower dia juga masih belum sebanyak sekarang. Sekarang udah terkenal banget kan. Kak Ron. Tapi yang gue inget tuh apa namanya? Dia tuh suka kayak kalau gue nge-tweet apa, suka kayak nge-reply gitu. Tapi gue kan nggak kenal kan. JB kalau kata istilah zaman anak sekarang. Jadi gue yang kayak oke aja gitu kayak ya udah gitu. Tapi lama-lama pas waktu gue iseng klik, wih gila ini kok banyak banget followernya. Terus blogspotnya aku kayak wah gila banyak banget. Jadi kayak kayaknya orang penting. Ya udah gue follow back. Itu. Jadi tadi dari situ kita akhirnya mulai ngobrol-ngobrol soal ternyata waktu itu gue inget banget awalnya dia pakai avatarnya Yuno kalau nggak salah. Iya. Ya kan masih jombang banget. Si Chel ini SM stan juga sama kayak sama kayak dia. Masuknya tuh pas banget gitu. Dan kita kebetulan kenal awal-awal juga waktu EXO baru awal-awal debut juga kan. Jadi kita sama-sama tuh tahu yang kayak OT12 ya sampai berkurang sekarang tinggal. Sekarang nggak tahu tinggal berapa. Bingung ngeliat. Jadi mungkin kalau ada yang penasaran kenapa kita mengundang Chel. Si Chel ini karena Chel ini kan kuliah S1 S2-nya di US. Jadi tuh dia ada experience sendiri gimana jadi fangirl di US. Kan tentu aja pasti beda dong rasanya. Terus juga melihat sekarang K-pop itu udah mengglobal banget, apalagi di US udah jadi pop mainstream yang kayak Ariana Grande udah kayak sekarang banyak banget jadi kita pengen tahu nih dari perspektifnya si Shell yang ngalamin langsung di US tuh gimana sih K-pop itu sebenarnya awal mula mengglobalnya tuh sejak kapan gitu. Mungkin kita pengen tahu kayak waktu zaman dia masih di Amerika se-hype itu kah atau sebenarnya cuman komunitas kecil atau doang nggak exposure gitu. Yang ada di berita-berita itu terlalu lebay atau apa kan kita nggak tahu. Berasa nggak sih bedanya sama yang sekarang? Berasa sih. Waktu dulu itu kan gue di Amerika sebenarnya tahun 2008. Cuman gue baru masuk ke K-pop, baru masuk fandom itu kayak tahun 2009 akhir. Gue inget banget tuh, jadi kayak 2010 lah baru bener-bener kayak ibaratnya kayak ngejar gitu loh. Nah pas waktu di sana kan gue di Seattle waktu itu. Jadi pas waktu di Seattle itu memang komunitas Asianya juga lumayan banyak, international students, international people-nya banyak gitu. Jadi waktu dulu sih K-pop itu cuman kayak di kalangan tertentu gitu loh. Kalau misalkan masih indie ya? Iya, kalau misalnya komunitas Korea ya zaman dulu gue ingat banget masih zaman sorry lah. Iya 2009 kayak DBSK yang Mirotic juga 2009 masih 2008 lah 2008. Tapi waktu itu di kampus gua banyak tuh international students ya kan, Korea juga banyak. Itu gue inget banget tuh lagi flash mob juga jangan-jangan. Ada. Lagi rame ya tren flash mob ya. Iya. Paling gampang soalnya kan. Cuman gerakannya kayak gitu doang. Gue inget banget Suju waktu itu yang lagi nge-hype. Terus
Seingat gue di sana tuh K-popnya belum seheboh Nggak sekarang. fenomenal sekarang. Kayaknya menurut gue kalau misalnya gue masih di sana sekarang kayak gue bakal lebih susah ngejarnya instead of dulu tuh kayak masih kayak. Oh karena pasarnya kecil jadi ngikutinnya juga nggak banyak persaingan gitu. Nggak ibaratnya. banyak persaingan antar fans. Iya. Sekarang tuh udah susah ngejarnya. Betul. Iya sekarang kan aneh banget gitu kan. Nah, waktu zaman dulu itu kalau Seattle sih waktu itu pertama kali gue kalau K-pop artis gue pertama kali ketemu tuh si Wonder Girls sama 2PM waktu itu sama 2AM ya pokoknya JYP lah. Soalnya waktu itu mereka gue inget banget yang tuh Different Tears masih inget nggak? Different Tears gitu itu mereka promosi tuh waktu itu Wonder Girls kayak ke beberapa what do you call it? Kalau di sini kayak macam apa tuh yang kayak hypermart gitu-gitu loh. Iya, supermarket, Carrefour, Iya, yang gitu-gitu. Mereka promosi kayak fansigns itu. Nah, waktu itu gue iseng aja fansign kayak di supermarket. Iya. Lucu ya. Tapi kemudian gue iseng aja kan. Itu fansign, cara lo biar daftar fansign itu kayak gimana? Ngantri aja ya. Kalau sekarang harus beli album berapa ratus gitu. Sekarang kan top spender. Top spender kan kalau sekarang. Mbaknya kemarin top spender Natura Publik enggak di Natura Publik? Enggak ya? Gue cuma yang kategori C. Enggak ada duit gue. Oh iya. Terus kalau dulu berarti kayak ngantri siapa cepat dia dapat. Waktu itu untuk Wonder Girls mereka kan sifatnya promosi kan. Jadi gue inget banget ngantri aja tapi ngantrinya lumayan ya. Oh tetap rame ya. Terus gue inget gue ngantri terus ada yang bagi-bagiin CD buat nanti ditanda tangan sama mereka gitu loh. Jadi lu nggak mesti beli CD-nya di situ, atau gitu mesti ya? belanja berapa Tapi ratus itu ribu. bayar kan? Bayar parkir doang. Anjir banget. Aduh pengen. Grup segede Wonder Girls gitu. Iya. Terus Berarti saat itu kan yang saat itu yang di US tour itu baru kayak Wonder Girls sama jadi 2PM ya? Ya jadi waktu itu Wonder Girls itu kan tour kayak beberapa kota tuh kayak macam BTS sekarang lah ke East Coast ke West Coast segala macam. Cuman waktu itu Wonder Girls itu collab-nya sama 2AM sama 2PM. Jadi kalau di beberapa kota nanti yang jadi opening act-nya si 2PM atau 2AM. Oh jadi karena tetap mereka juniornya ya. main act-nya tetap Wonder Girls ya? Iya, jadi kayak ibarat kata itu konsernya Wonder Girls tapi ada pembukanya. Nah, jadi sebenarnya itu JYP udah duluan mau mengantisipasi Western market melalui Wonder Girls Lewat walaupun Wonder Girls. ya biasa itu kayak biasa aja nggak sih hasilnya? Gue nggak tahu sih ya. Mungkin pada yang saat itu sama Icon gue tau banget lagunya dia sama Icon. Yang dia apa sih judul lagunya itu? yang MV-nya robot-robot itu kan. Iya, yang sama Icon. Tahu gue. Akon. iya gue nggak tahu. Iya, mereka ada kolaborasi tapi kalau menurut beberapa orang justru itu katanya gagalnya JYP di US tuh karena itu kan terus kayak sama dia tur bareng sama Jonas Brothers nggak sih? Oh, kayaknya pas waktu itu gue nggak di situ deh. Udah nggak di situ ya? Gue ingat kok dia kayak opening tournya sama Jonas Brothers gitu. Jadi emang kalau misalnya dibilang kayak sebenarnya JYP udah duluan berusaha iya, udah berusaha untuk melebarkan K-pop ini dengan ke Amerika gitu ya sebelum akhirnya yang sekarang. Iya. Abis itu pas waktu zaman gue memang pertama kali gue inget banget tuh Wonder Girls sama 2AM. Waktu itu gue kebagiannya di Seattle dapetnya 2PM ya. Dapetnya 2AM. 2AM. Dapetnya 2AM. Jadi gue kayak ya padahal gue waktu itu lagi demennya sama Juno gitu. Sama 2PM gue udah ngarep 2PM dateng kayak ternyata 2AM. Itu di Seattle nonton konser kan? Itu konser. Padahal itu rumahnya Taekyon ya, Seattle. Bukan ya? Rumahnya situ. Boleh disebut gak namanya? Boleh. Si Jebom. Oh iya. Jebom. Saat itu Jebom udah balik dia. Ya ampun gila. Pas waktu dulu itu gue sampai ngejar dia, ya ampun. Karena gimana ya? Waktu itu kan awal gue masih baru masuk ke K-pop. Jadi kayak ibaratnya kayak tunggu, bentar. Exposure lo ke K-pop gara-gara apa? Gara-gara adik gue. Gara-gara Adik gue kan waktu itu lagi K-pop. Sekarang udah enggak loh. Enggak. Tapi gue berusaha. ada masanya. Iya. Dan adik gue bilang kita berusaha saling meracuni. Waktu itu gue mau ngeracunin dia sama apa ya waktu itu something else. Terus kemudian dia yang kayak, lu dengerin deh. Dia kasih gue suju. Gue lihat lah, gue denger, gue lihat MV-nya. Gue inget banget tuh Norago pertama kali. Oh soalnya pertama kali liat Norago tuh bagus banget. Emang bagus. Sampai sekarang masih bagus. Oh, gue demennya yang dance version sih. Iya. Makanya. Nah, disitu gue yang kayak, lah kok enak. Nah, habis itu kan gue sempet balik ke Indo tuh untuk winter vacation kan, balik ke Indo. Terus habis itu kayak makin gila lah dari Indo. Terus pas waktu balik ke Amerika gue yang kayak pas tahu J-Bom ada di Seattle, gue yang kayak anjir. Udah dewasa pendengar. Aduh gue pengen lah ketemu gitu. Soalnya udah satu kota tuh. Jadi Barata tuh kan masih lagi
hot-hotnya kan dengan K-pop, jadi kayak mumpung ada artis, siapapun artis yang datang gue mau ketemu gitu, just for the sake of ya ketemu K-pop gitu. Terus ya udah ketemu J-Bom juga beberapa kali karena kan dia kan yang breakdance kan dulu sama. Ketemunya tuh gimana? Gak, gue udah kayak saseng banget waktu Saseng itu, ya? parah banget. Iya, dan gue proud of it dari lagi. hotel ke hotel. Gimana? Pas waktu J-Bom gak ke hotel. Jadi waktu itu gue kan pakai ilmu stalking gitu loh. Jadi kayak kan saat itu Twitter juga belum jadi masih biasa aja. belum Biasa jadi aja. sumber informasi kayak belum sekarang banget, ya. belum banget. Jadi waktu itu gue punya teman Korea, teman emang orang Korea gitu loh, dan dia tuh ya lu tuh kalau di Korea kan banyak yang kayak Taem atau Instis yang forum-forum digital gitu-gitu. Nah mereka suka share info di situ. Nah katanya translate gitu ya. Iya dia yang kayak waktu itu J-Bom pas waktu balik ke Seattle, dia balik ke tempatnya dia namanya Edmonds. Nah Edmonds dari tempat gua ke Edmonds itu kayak 45 menit jauhnya gitu kan. Terus habis itu ternyata di sana di Edmonds ada memang komunitas Korea, memang gede di situ komunitas Koreanya. Terus habis itu ternyata dia itu balik nge-breakdance bareng sama krunya yang AOM itu loh. Nah situ ya udah kita nge-stalk aja, AOM ternyata cukup besar namanya di Seattle. Di komunitas breakdancer gitu-gitu ternyata namanya cukup besar. Nah mulailah mikir kan pakai nalar, kalau kayak gini kan pasti bakal perform atau kayak bakal what do you call that, kayak kompetisi Nah yaudah gue search aja dong, terus ada muncul kayak kompetisi ini awan ini, ya udah dateng terus bener ada AOM, terus bener ada J-Pop. Sumpah gue tunggu temen gue kayak saat itu J-Popnya udah keluar dari 2PM kan? Udah ya? Dan cuma sebentar ya? Dan itu masih kayak, itu masih hot banget, dia kan 2009 ya? Oh kan dia sempat solonya tuh sukses tau solonya dia? Itu setelah setelah solonya dia ya? Oh bukan, maksud gue ketemu dia sebelum dia solo. Oh sebelum dia solo. Jadi masih kayak zaman-zaman dia break gitu ya? Masih zaman-zaman dia dalam pengasingan gitu loh. Iya. Bener-bener skandal banget. Masih banget. Jadi pas waktu itu gue ketemu terus mau minta tanda tangan, tapi dia bilang dia cuma minta tanda tangan doang, tapi pas minta foto sorry nggak bisa dulu gitu. Oh ya udah, tapi kan gue fan cam kan. Terus habis itu meledak lah, orang-orang kayak wah Pak J-Bom healthy ya gitu astaga. Jadi sebenarnya dari J-Bom, nah gara-gara itu makanya gue waktu awal-awal gue masih JYP waktu itu, makanya ke Wonder Girls, ke 2AM, 2PM, karena Pak J-Bom. Karena Pak J-Bom. Terus yang mulai dari SM-nya berarti setelah Norago, kenapa bisa tiba-tiba Yuno gitu? Jong Yuno gitu. Oh gue juga suka Yuno. Karena Yuno Jeong. Karena setiap kali nonton fancam dia itu tuh dia tuh selalu kayak teriak Jong Yuno gitu. Kenapa ya waktu itu gue sumpah gue lupa loh, tapi intinya waktu itu setelah dari Suju gue abis itu ngeliat, oh ya ampun gue ngeliat ini apa sih namanya, lo masih inget nggak sih variety show yang ada Dongbang sama Suju bareng tahu nggak EHB ya, Human Body kan? Iya itu ya. Terus habis itu gue juga awalnya dari situ. Legend itu emang legend sih. Iya. Lagi lah. Terus habis itu adek gue itu adalah Dongbang Shinki juga dulu. Casey ya, Cassiopeia gitu kan. Nah pas Cassiopeia gue iseng lah dengerin lagunya. Terus habis itu gue nonton videonya waktu itu Wrong Number. Iya. Wah itu oke sih. Masanya yang ditonton tuh yang bagus-bagusnya. Makanya suka. Jadi gampang. Terus habis itu pas Wrong Number ya udah gue nonton yang lu tahu kan ada yang versi solonya Yuno yang music video tapi yang versinya Yuno, versinya Jejong gitu-gitu. Nontonnya Yuno punya, lah kok keren ya, kok ganteng ya. Oh ternyata jago dance ya, soalnya gue demennya itu di saat yang bersamaan lo suka ngejar-ngejar Wonder Girl juga nggak? Nggak, itu setelah. Jadi lu JYP dulu ya? Gue JYP dulu. Gitu jadi gue waktu awal tahun pertama itu gue masih yang Juno, ya bukan Yuno, Juno 2PM. Juno. Tapi lo kedapetan kan ngejar 2PM di US? Ada. Nonton konsernya ada ya? Ada. Sempet solo tour ya mereka? Tapi gue nggak nonton yang solo. Jadi waktu itu mereka yang kayak tadi gue sempat cerita di LA itu ada namanya Korea Times Music Festival. Itu digelar tiap tahun sama ada di newspaper gitu yang bahasa Korea gitu loh. Nah tiap tahun mereka undang kayak artis-artis apakah itu idol group atau apakah yang kayak trot, pokoknya untuk family gitu lah. Nah, waktu itu acara komunitas sebenarnya ya? Enggak, jadi kayak festival musik. Oh, festival musik. Festival musik gitu. Buat orang-orang Korea yang ada di situ gitu. Enggak juga? Enggak, anybody kan. Siapa aja bisa. Publik ya. Publik karena kan memang marketnya ada. Nah, pas itu pas waktu tahun pertama itu pas waktu tahun itu tuh ada 2PM, ada Kara, ada Beast. Ada Kara. Wah, nih yang generasi kedua yang terkenal semua. Ada Beast, abis itu Haha jadi MC, terus
siapa namanya? Yang itu yang mana? Yang di Running Man, Kim Jong-kook. Oh my god, hampir lupa. Terus ada beberapa dari situ kan mereka perform. Nah pas 1 PM ya udah ketahuan kan nginep di mana. Mulai ya udah. Sensasinya langsung. Ya udah akhirnya sampai up to the point yang dapat juga tantangannya Juno waktu itu. Jadi kayak oh my god. Tapi foto bareng nggak? Nggak boleh foto susah bareng. Ya kalau boleh. Pasti ya, Oh pas susah Beast yang sama Beast yang foto bareng. Yang sama si Gikwang gitu-gitu. Gitu sih. Baru setelah itu lo ke SM Stand gitu. Habis itu iya soalnya kan udah terpenuhi kan. Iya. Junonya udah lewat. Oke, next. Sekarang. Wah, terus gue inget lo sih waktu itu pokoknya pertama kali gue ini baru dengar sebenarnya cerita di yang Wonder Girls karena gue tahu dia setelah dia masuk ke SM nih gitu kan. Gue tahu dia dari fancam Donghae itu gitu. Terus gimana sih ceritanya kalau misalkan sekarang nih kan kita ngejar tiket konser K-pop tuh kayak agak susah gitu ya. Lu saingan mesti. Pada saat itu nih ketika mereka konser apa SM Town ya di New York dan di LA juga pada New York. Gue nonton yang LA 2010 sama New York 2011. Nah, itu gimana sih pada saat itu apakah emang tiketnya nggak susah amat, biasa-biasa aja atau gimana? Persaingannya yang apa sampai website servernya crash. Oh, gitu nggak mengalami itu juga nggak sih pada saat itu? Ada waktu itu. Jadi memang harus standby gitu, di depan laptop gitu kan. Terus nge-refresh. Tapi sebenarnya waktu itu kendalanya bukan situ. Kendalanya lebih ke harganya. Harganya. Waktu itu kan gue masih student kan. Oh iya. Dan waktu itu SM Town waktu digelar di LA sama di New York. Itu kan di luar state-nya gue. Berarti kan gue mesti mikirin flight ticket gue, nginep akomodasinya. Itu kan lebih mahal. Dolar gitu kan. Iya. Jadi makanya waktu itu pas gue liat banget yang LA itu paling mahal gue banget tuh hampir $300 tuh ya yang di seating bukan seating sorry yang ibarat kata di floornya lah. Mungkin sekarang kayak festival 3 juta gitu, mungkin 3 kayak ya udah lah, tapi waktu itu zaman tuh kayak mahal banget gitu kan. Jadi ya udah akhirnya gue nggak di situ, gue yang di kayak agak tribunnya gitu biar yang bisa jauh. foto gitu. Gue juga SM Town yang di Jakarta, gue waktu itu masih student juga, jadi cuma bisa beli yang paling jauh. Pakai binokular. Pakai binokular. Cuman waktu itu kan pengen sedekat mungkin ya. Jadi kayak ya udah, tapi kemudian ya udahlah yang di LA itu tapi dapat sih tiketnya, dapat. Terus kalau yang di New York waktu itu sebenarnya nggak susah banget sih, bener kayak kata lu, cuma refresh aja. Tapi dapet ya, tapi maksudnya ya saat itu persaingan nggak terlalu ketat ya. Dan mungkin percaloan juga nggak terlalu ketat kayaknya pada saat itu ya. Kalau calo-calo scam gitu ada nggak? Scam sih untungnya gue nggak pernah kena scam, tapi kalau calo ya itu biasanya kalau di forum-forum atau enggak kalau di Facebook event page gitu suka ada kalau misalkan selling berapa tiket, selling gitu-gitu, atau enggak buying berapa tiket. Jadi masih sama sih kayak sekarang. Tapi yang bikin iri sebenarnya karena lo nonton konser SM Town ketika mereka tuh lagi berjaya-berjayanya gitu loh. Iya, ketika Shiny masih 5. Itu lengkap ya? EXO belum ya waktu itu ya? EXO baru debut ya? Belum datang. Tapi Super Junior tuh masih lengkap gitu, belum ada wamil belum ya? ada yang wamil. Terus Sonyushide masih, itu saat FX masih. Saat Sonyushide yang The Boys itu nggak sih? Kan dia juga promo di US kan? Ya itu mereka pas waktu itu gue masih di Amerika, tapi mereka promonya kan ke East Coast, ke New York segala emang macam. lu di mana? Gue di Seattle, itu di West. West. Itu West Coast. Jadi di apa ya, di mana ya buat kata ya? Ya kayak jauh gitu, mesti naik pesawat gitu loh. Tapi maksudnya itu saat itu juga SNSD-nya lagi promo US lagi promo juga kan? Iya, gue inget tuh waktu itu SNSD lagi promo. Di apa sih acara apa sih? David Letterman ya. Waktu itu SNSD duluan ya? SNSD duluan yang tampil di TV Amerika. Iya tahu sebenarnya waktu itu pas waktu Letterman tuh ngehits kan. Sempet heboh nggak di US-nya orang gitu? gue aja sampai merinding wah, nontonnya. SNSD bisa ke US. Iya, gimana di sih US-nya sendiri nanggepinnya kayak orang-orang gimana sih sebenarnya maksudnya saat itu gitu. agak ngeremehin nggak, ini apa sih muka sama semua, apalah istilahnya tuh xenofobik ya. Kayak kaskuter nggak sih mereka nanggepnya. Orang US awamnya tuh saat melihat SNSD di atau US. K-pop X secara umum tuh gimana sih mereka sebenarnya? Waktu dulu ini jujur mereka kayak nggak peduli gitu. Nggak peduli. Jujur mereka nggak peduli karena kan baru satu dari apa, maksudnya gimana ya, kan cuma satu doang, terus mereka ngeliatnya kayak ya itu kayak lo bilang sama semua mereka gitu, juga kurus-kurus kayak ya udahlah ya gitu, tapi nggak dianggap tapi agak-agak rasis gitu nggak? Biasa kayak nggak biasa. lebih nggak lebih peduli kayak ya?
Iya, lebih kayak oh ya udah. Oh ya udah gitu ya. Ya terus so what gitu. Mungkin kayak mereka juga terlalu banyak artis-artis wannabe gitu kalau di sana gitu ya, kayak orang yang pengen jadi musisi, yang pengen jadi terkenal terus tiba-tiba datang lagi, ya udah apaan sih gitu kali ya. Lebih bodoh amat ya, tapi dia nggak gitu. tahu 5 tahun kemudian K-pop sudah merajalela. Siapa sih yang tahu gitu Iya. kan. Ketika Gangnam Style kayak siapa sih yang nggak tahu lagi gitu. Iya benar. Sebenarnya kalau yang zaman sekarang itu yang kayak macam BTS tuh tampil-tampil di kayak beberapa TV show sana itu mereka pilihan TV show yang mereka tampil kemarin itu tuh lebih bagus daripada pas waktu SNSD menurut gua. Oh gitu. Jadi kenapa menurut lo? Ininya lebih ke lebih ke konten acara yang merating acaranya gitu loh. Yang BTS kemarin tampil tuh kayak Ellen DeGeneres lah, terus Jimmy Fallon lah, itu James ratingnya Corden lah, gitu-gitu. Itu tuh ya memang yang jam prime time gitu ya. kalau Apa David yang waktu Letterman itu? kayak biasa. Yang David waktu itu- Letterman yang tuh waktu- biasa aja. Yang waktu itu lo nitip emuknya sama gue waktu gue ke New York. Jimmy Fallon. Itu Jimmy Fallon ya? Iya, itu Jimmy Fallon. Berarti waktu itu gue kan nggak tahu ya Jimmy Fallon, terus dia nitip sama gue kayak beliin gue muk ini gitu. Buat mantannya. Gitu. Waduh, boleh disebut ya? Mantan gebetan Terus jadi. abis itu gue beliin dan gue nggak tahu kalau ternyata itu di studionya si Jimmy Fallon, karena kan gue nggak ngeh banget waktu itu. Oh ternyata. Itu Jimmy Fallon itu dia emang terkenal di sana. Jadi Iya, Jimmy Fallon sih. Iya sih emang. Oh, David hits Letterman banget ya. mungkin Kayak, ada nama David ada Letterman, cuman kayak gimana ya? Yang kayak- BTS tuh lebih bagus kayak tukul arwananya lah gitu ya mungkin. Tukul arwana bukan bagus. empat matanya gitu ya. Kalau yang Jimmy Fallon mungkin Mungkin kayak Deddy Najwa. Corbuzier-nya, Najwa Jadi Deddy Shihab-nya Corbuzier, gitu. Najwa. ya. Iya gitu Ya, kali ya. Najwa. Ada Mata level-levelnya Najwa. ya. Tapi maksud gue untuk ukuran saat itu udah bisa ke David Letterman. Itu, udah Iya bagus sih, banget karena lah. namanya juga kan masih merintis pada saat Masih itu kan. Karena merintis, ya. kayak tadi Michelle juga bilang kayak orang-orang juga apaan sih gitu kan, masih yang kayak biasa aja, jadi nggak terlalu tertarik. Dan kalau menurut gue kalau yang sekarang ini mungkin ini terdengarnya kayak agak julid atau gimana, tapi pastinya kalau yang sekarang ini kan orang-orang udah yang kayak tahu Gangnam Style gitu kan. Iya. Jadi Saat- lebih gampang kesininya. Saat fenomena Gangnam Style kamu ngerasain nggak? gue udah balik. Oh, udah Itu balik di sini ya. Gue sorry, maksudnya gue lagi kesini tapi pas waktu nyampe sana ya Gangnam Style-nya udah lewat gitu loh. Dia gua sempet balik Harlem kesini. Shake di sana lagi kan loh. Iya, ada Harlem Shake ada. Ada yang tahu nggak nih yang Itu Harlem Oh, Shake. iya. Gue inget soalnya kita pernah spacing soal itu yang Harlem Ya, Shake Harlem Shake. 2013. Iya, benar-benar. iya. Oh gitu ya. Jadi unik juga ternyata ya pengalaman. Maksudnya kayak kita tahu ternyata di Amerika tuh ya gitu juga gitu. Nggak jauh beda lah sama yang di nggak sini. jauh beda, tapi mungkin kalau bandingin sama sekarang, lo tau gak sih kayak lo udah nggak ke US lagi ya? Adik gue yang masih tinggal di sana, Masih adik ya? gue yang Adik lu Dia itu tapi- nggak sih? Maksudnya merasakan kayak Merasa. Exposure-nya Blackpink, exposure-nya sama Blackpink, BTS nggak? BTS gitu nggak Ini sih? kemarin nonton itu Oh, Blackpink sama BTS, Oh, iya. gue beli tiket $300, gue kayak astaga. Terus gue udah mikir, ya gue juga I would do the same. Iya. Iya sih. Dia tapi kan- tapi kalau kayak event-event kayak Coachella gitu kan hits banget Oh kan. iya. Dia nggak datang ke situ sih. Cuman kalau Coachella sih emang itu memang ngehits banget kayak ibarat kata WTF apa ya? kita di Iya, sini. WTF di WTF sini. gitu ya. Dia ini anak festival banget loh. Acara musik EDM Indonesia semua didatangin. Oke. Yang lari-lari juga semua didatangin. Ya gue lihat orang gue kepoin. Tadi itu ya dari background check ya. Gue mencari background. Tapi gue sebenarnya lebih penasaran kayak ketika lo konser, maksudnya gini, waktu itu SM Town kan memang tour beberapa negara, kayak misalkan mereka di Paris ada, terus di Amerika juga ada, di Eropa juga ada. Yang sering gue lihat di situ tuh kayaknya kok orang-orang bawa kamera biasa-biasa aja ya gitu. Sementara lo sendiri juga kan sebenarnya, maksudnya gue yakin semua fans pasti berusaha buat ngumpetin kamera ke konser apapun caranya gitu. Maksudnya di era gue, di era yang sekarang nih pasti juga ngumpetin kamera di konser, tapi mungkin security-nya agak lebih ketat mungkin yang sekarang. Kalau pada zaman itu gimana sih? Sampai lu bisa dapat fancam se-clear itu men gitu. Pas waktu itu security-nya nggak rempong-rempong banget sih. Memang selalu ada kayak himbauan nggak boleh bawa yang kamera apa ya Profesional, DSLR profesional gitu-gitu ya. gitu. Cuman gue jadi ingat waktu dulu itu pas SM Town LA, gue sengaja bawa kamera yang gede gitu loh, yang DSLR yang gitu. tele yang gede ya. Iya, terus habis itu ya gue udah tahu pasti bakal susah nih masuk nih. Ya udah akhirnya ini kayak do it yourself gitu sih. Jadi kayak gue iseng taruh di dalam, ini mohon maaf ya, tapi itu apa namanya? Tau gak sih yang kayak kantong pembalut gitu. Oke. Taruh situ habis itu masukin udah nggak dicek Nggak apa-apa. dicek apa-apa ya. Karena kan ya udah.
Udah itu kalau yang di New York itu sempet dicek kan. Tadinya tuh mereka strict nggak boleh bawa kamera yang digicam gitu. Gue nggak, gimana sih? Ya gue udah bawa kan. Ya udah akhirnya kan tas dicek nih. Terus kemudian teman gue depan gue dia kan pakai hoodie-nya kan gede, gede. Gue taruh situ aja. lewat gue ambil lagi. Tapi kalau misalkan emang fancam lo yang mana sih yang terkenal? Yang Donghae. Itu berapa views-nya? Bentar, pada saat itu ya kalau misalkan itu terjadi sekarang mungkin itu udah bisa 1 juta kali ya view-nya. Tapi kalau zaman dulu tuh kayak yang tahu K-pop kan cuma ini dikit doang, ya. dikit doang gitu ya kayak. Iya, di share juga cuma di kayak Twitter Iya, di gitu Twitter doang gitu. Terus Cel, zaman-zaman itu kan juga pasti lo nggak cuma nonton konsernya kan, lo juga pasti kayak karena mereka juga memanfaatkan waktu untuk keliling-keliling nih di Amerika kayak jalan-jalan naik bus apa tuh tour bus kayak gitu. Terus lo juga kan ngikutin kan mereka jalan-jalan itu. Itu gimana sih maksudnya? Ngintilin dari belakang itu. Iya ngintilin. Enggak itu kayak sekarang kan kita kalau misalkan kita mau ngikutin kayak misalkan di Jakarta nih. Kayak agak gimana ya? Security-nya udah parah banget gitu kan. Kalau kita selalu lihat kayak misalnya gue bandingin deh sama NCT nih. NCT yang di Amerika gitu kan. Kayaknya mereka murah banget kalau di Amerika ya. Kayaknya nggak perlu ada security yang berlebihan. Nggak kayak di Korea maksudnya. Iya nggak kayak yang di Korea, nggak kayak ketika mereka di Asia misalnya. Kalau di Amerika tuh kayaknya fans bisa deket banget gitu, bisa selfie, bisa apa gitu. Emang segitunya ya, setidak ada pengamanan itu ya. Atau mereka kenapa sih mereka kayaknya lebih percaya aja gitu sama fans Amerika tuh gimana sih sebenarnya? Gue juga bingung sih yang itu ya. Soalnya pas waktu yang di New York yang paling berkesan. Soalnya tuh kalau di New York itu you've been there, itu kan kotanya kan kayak kota-kota, terus orang lebih prefer jalan kaki. Betul. Kan. Nah pas waktu itu kayak gitu, jadi mereka kalau keluar lebih seringnya jalan kaki atau enggak triknya mereka tuh mereka naik mobil sampai ke berapa blok baru turun baru jalan karena di depan hotelnya tuh banyak yang nungguin masuk gua kan. Terus pas waktu itu gue inget banget emang pas waktu itu kayak contohnya si Luna waktu itu sama cuman kayak stylist gitu cuman keluar doang terus fansnya tuh nggak ada yang kayak langsung kayak wah Luna gitu nggak cuman kayak hai Luna habis itu dia hai balik gitu aja dan kita tetap stand still aja gitu jadi nggak ada yang kayak berusaha mendekati, menggerayangi atau gitu-gitu jadi kayak jadi santai lebih yang kecil aja gitu ya sebenarnya nggak terlalu yang ngejer banget gitu walaupun memang ada mungkin keinginan tapi kalau gue untuk kayak apa namanya lebih dekat ya, gitu tapi kalau gue baca yang sekarang ya Ron yang ya sebutlah NCT yang gue banyak baca cerita-cerita yang agak mengkhawatirkan pengalaman NCT selama di US kayak Johnny kan orang US ya. Oh iya. Gue ingat. Jadi tuh kayak ada temen mungkin dia kenal amat ibunya Johnny atau apa jadi dia mampir ke rumah Johnny. Mutualnya mampir ke rumah Johnny kayak foto-fotoin maksudnya itu kan hal-hal yang pribadi sama dan masalahnya diupload diupload ke Twitter gitu sih. Jadi itu melanggar batas iya melanggar batas jadi kalau Michelle ini hidup pada saat itu Twitter seramai ini mungkin kayak dia mungkin udah dia bikin juga akan berapa thread itu udah kayak banyak banget padahal udah viral berapa kali followersnya banyak dia jadi senpai jadi senpai di Twitter yang Donghae tadi 9.000-an view sih pada saat itu untuk saat itu ya pada saat itu ya saat dulu kan juga yang bikin fancam kan masih jarang-jarang kan yang kameranya juga nggak secanggih yang sekarang apalagi masalahnya yang bikin kagum sebenarnya adalah karena dia adalah fans Indonesia gitu loh yang ada di Amerika dia kayak wah apa-apaan nih gitu jarang kayak kalau orang Indonesia bisa ke Korea aja udah wow keren banget apalagi nonton di US gitu kan kalau sekarang kan udah kayak wah sembah ke puja kerak ajaib udah gitu. Kita hanya fans Miss Queen yang menarik lagi dari Chel ini nih dia pernah kuliah S2 di Full Sail University yang ternyata itu juga sebenarnya lo nggak sadar apa sebenarnya udah nggak tahu ya gue inget banget karena kita gue waktu itu awal jadi wartawan dan gue narasumber gue tuh dia gitu jadi ternyata dia itu satu kampus satu alma mater sama komposernya komposernya lagu Shiny yang Dream Girl yang juga menciptakan lagu EXO yang Growl ya. Iya. Ada Fix juga, lagu Fix juga ada. Komposernya siapa? Namanya sih Rose Lara. Dia tuh kerja orang Amrik. Orang kulit putih. Tapi dia kerja sama bosnya itu namanya Hyokshin. Pernah dengar? Hyokshin tuh sering denger deh. Iya, komposer Korea kan ya? Iya, Hyokshin. Itu yang juga ngedebutin ini kalau nggak salah Dean
Oh Din, oh iya, gue sering denger Jadi Hyoshin. Siapa namanya tadi? Gue mau. Ros Lara, ROSS ya. Lara. Iya, Rose Lara. Oh, lu dapet kuliah umumnya dari Rose Lara ini. Jadi gimana? waktu itu apa namanya? Setelah Dream Girl dan keluar, hype banget ya. Hype banget. Jadi waktu itu dia alumni kan, dia datang ke apa namanya kuliah, terus habis ke kampus, habis itu speak aja pengalaman dia segala macam. Dia dulu kan ambil jurusannya recording arts. Nah, itu kan berarti yang produser berarti di kampus lo emang ada jurusan yang khusus musik gitu ya? Ada, tapi lebih ke yang arah teknikalnya. Jadi bukan yang kayak performing kayak nyanyi atau gitu, drama, teater gitu, bukan. Tapi lo lebih sendiri waktu itu entertainment business kan? Iya, gue entertainment business. Oke, Terus habis itu gue yang kayak kaget kan, ternyata dia bikin Shiny, maksudnya bikin Dream Girl, kaget gue. Terus waktu itu dia puter tuh video klipnya di depan, terus itu benar-benar tuh bule semua kan gitu. Cuman gue doang yang kayak heboh. gue fancam lagi kan, gue rekam waktu itu belum ada IG story, jadi jadi gue yang kayak oh my god I know this. Habis itu setelah itu gue samperin dia, gue inget banget. Gue sengaja pakai kaos SM, SM biar dia tahu ini orang K-pop gitu. Terus habis itu setelah itu gue lagi nyari fotonya. Tapi habis itu dia yang kayak iya gue orangnya baik sih, ramah. Terus dia bilang katanya, terus gue bilang kayak iya gue demen K-pop segala macem gini gitu. Iya, gue nanti rencananya mau balik lagi ke sini sama bos gue yang Hyoshin itu. Ntar keep kontak gitu. Asik banget nih. Ya udah keep kontak. Aduh, linknya. Nah, menarik sekali. Nah, setelah itu nggak lama dia itu tiba-tiba nge-kontak gue, bilang gue lagi di ini nih, lagi di kampus gitu. Bareng sama bos gue Hyoshin. Anjir. Lu kalau mau lu datang ke gedung sini, kalau mau ketemu langsung gue ngebut kan. Ini masalahnya dia yang ngubungin Chel gitu, iya. bukan Chel yang nanya lo lagi di mana gitu kan. Maksudnya dia bertemu dengan orang yang secara nggak langsung tuh sosok penting di mana di balik gemerlap K-pop, di mana lagu-lagu enak K-pop tuh dia yang bikin. Betul, dan itu banyak banget loh dia bareng sama Hyoshin ini dia tuh udah nyiptain banyak banget lagu yang salah satunya mungkin memang Dream Girl, tapi yang memang gue inget banget cerita lo yang bikin dia paling bangga itu gara-gara si Girl ini tuh hype banget di Korea si Rorong itu karena emang jaraknya gak terlalu jauh kan, kayak cuma setahunan gitu kan dari Dream Girl ke Rorong kan gitu. Itu kan yang bikin EXO bikin EXO terkenal gara-gara Girl itu. Nah terus pas lo ketemu waktu saat itu sama Hyoshin, wah gila, lo foto kan sama mereka? Foto gue respon pertamanya ganteng ya. Yang nyanyi yang bikin lagu sama-sama aja gantengnya. Oh gitu. Ganteng kan, maksudnya habis itu ketemu ngobrol bentar lah ya, soalnya kan dia udah mesti itu lagi lah, ada acara. Terus gue yang kayak dia naik ke gue, lo demennya lagu yang mana gitu. Gue bilang ya gue sukanya si Dream Girl sama si Errong ini, soalnya gue kan ya gue demen SM gitu. Oh iya kita ada beberapa project sama SM ini itu gitu. Gue kayak iya. Oh berapa basa-basi lo berapa lama di sini, gimana kantornya dia kan di Atlanta kan, beda state, jadi kayak dia memang terbang ke situ karena ada urusan gitu. Habis itu udah sih, terus habis itu foto, habis itu ntar keep in touch lah gini gitu. Gitu. Sampai sekarang keep in touch? Enggak. Udah lupa. Udah lama banget ya. Udah terlalu excited. Dan sekarang Jumbas juga udah gede banget kan. Jumbas kan udah gede Jumbas banget. tuh itu kayak nama music groupnya gitu, kayak company. Gue sering banget kalau baca-baca production house-nya gitu. Kalau baca credit title tuh sudah ada di dalam kurung Jumbas. Itu punyanya si Shin Hyuk itu. Oh gitu ya. Kayak lagu Monster X juga ada yang ada ya, pasti ada deh kayaknya karena ini pada saat itu kan beda banget emang sekarang. Pada saat itu kan yang pakai yang menggunakan jasa penulis luar kan emang nggak terlalu baru banyak kan, SM aja ya. Iya benar. Sekarang udah semua agensi dapat dari komposer, udah menulis buat yang lain juga, terus kayak Jumbas juga nulis buat yang lain juga gitu. Yang gue bangga sih adalah yang waktu itu dia kan sebenarnya nulis lagu buat banyak, tapi yang dia si Ross itu yang dia sangat proud dia present di depan para university students itu adalah yang si Dream Girl ini yang ditonjolin, yang mungkin
lu orang gak tahu juga kali Shiny siapa, cuman kayak itu yang secara proud gitu dia. Karena Dreamgirls tuh secara maksudnya itu juga dapat kritikan positif kan? Iya, lagunya kritikan ya, responnya emang positif. enak banget juga sih. Maksudnya kayak untuk kita yang pendengar ini kayak wah ini luar biasa, menyenangkan sekali lagunya gitu. Iya. Oh, dia yang bikin Black Pearl juga loh. Black Ya, Pearl tuh Black lagu Pearl-nya siapa? EXO, tapi di album pertama Black banget. Pearl, Girls' Generation juga. Iya, sebenarnya dia ada. Dia pernah nulis buat Justin Bieber juga. Oh, yang One Less Ya. Lonely Girl ya dia bikin. Iya. Oh, Kara, Dongbang, Girls' Generation, Shiny, EXO, Block B. Dongbang juga ya gue. Iya. Aku baru tahu. Gue baru googling nih. Teen Top ada, waduh. Dia Cal, ada senior. kalau misalkan kita ngomongin soal Western validation nih, soal K-pop. Kalau menurut lo sekarang ngelihatnya gimana sih? Apakah sebenarnya sepenting itu nggak sih mereka untuk mencari bisa pasar ke mencari US? pasar ke US? Karena sekarang kalau dilihat Sekarang tuh nggak kayak cuma manajemen besar aja yang manajemen menyasar yang kecil. pasar internasional, nggak cuma kayak Big Hit atau SM dengan NCT-nya, Blackpink YG dengan Blackpink-nya gitu. JYP mungkin kita lagi nunggu ITZY Iya, kayaknya JYP ya. ingin mungkin kayak setelah Wonder Girls mungkin kayak hasilnya kurang memuaskan, dia mau nyoba. Iya, karena Twice nggak Iya, Twice kan emang bakal niatnya buat dibikin Jepang. buat Nah, Jepang banget dan kelihatan buat banget. Korea banget. Nah, menurut lo sendiri sebenarnya sepenting apa sih sebagai orang yang punya background di entertainment business gitu ya, sepenting apa sih sebenarnya untuk bisa Grup K-pop debut di Amerika harus di US atau gitu, di harus pasar penting Amerika banget gak? gitu. Kalau menurut gua kan kalau once lu bisa tap into the US market kan berarti ibarat kata lu udah diakui sama seluruh dunia. Karena marketnya Amrik itu ibarat kata kayak let's face it, kalau back to history gitu ya, mereka kan yang menang World War gitu. Jadi kayak segala macamnya itu ekonomi GDP kan mereka kan yang nomor 1 Amerika Serikat itu. Jadi di mana-mana orang pasti akan ngelihatnya ke Amerika gitu patokannya. Jadi menurut gue sih nggak heran kenapa para K-pop ini pengen sekali debut dan berhasil, nggak cuma debut doang tapi berhasil kan. Ya. Nah pas waktu soalnya kalau misalnya mereka diakui di Amerika Serikat itu juga pasti kan bawa either pride tersendiri di negaranya, kayak even the biggest yang kayak the biggest country in the world aja akuin gua gitu loh. Betul juga. Karena secara ekonomi kan juga mereka besar kan. Oh iya. Jadi kayak pengakuan gitu loh. Gue inget sebenarnya. banget sih kayak Bang Tan itu awal mulanya dia terkenal internasional, kayak baru setelah kayak dia diakui Billboard dan segalanya kayak Nah, itu lama-lama berubah tuh, Koreanya Lokal kayak juga wah mulai mereka mengakui kok ya. bisa ya mengakui pelan-pelan. Michelle juga dulu suka Bangtan loh. Oh, Dan iya. dia memaksa gue buat suka Bangtan. Lu harus tidak. suka Ron, lu harus suka kayak nggak bisa Cel, ini tuh saingannya EXO, nggak bisa gue sukain. Oh, Jadi gitu. gitu. Jadi kita kayak lu harus coba dengerin BTS. Yang masih Zaman No More zaman Dream. Nomor Zaman dream, gua. iya, Lah masih kan zaman-zaman zaman-zaman kita. dulu BTS kan kayak mereka tuh kayak ke LA dulu ya, ada cara apa tuh gue lupa deh. Aduh lupa gue Kayak juga. acara variety show apa mereka belajar hip hop langsung ke LA. Iya, Ya itu iya, agak-agak kering gitu sih. Yang mana masih culun gitu ya. Culun banget, Iya, ya masih- ampun. sekarang mah udah wah. Yang keren. Redmondnya masih jadi Cyclops ya. Iya, yang masih rap Jelek monster. banget. Maaf. Yang masih namanya rap monster yang akhirnya Namjoonnya ngakuin kayak nama rap monster terlalu kekanak-kanakan Harus jadi diganti RM. jadi RM Iya, jadi. namanya kan iya. Pantesan gue bingung jadi RM sekarang Iya, gitu. dia- Enggak. Mungkin ingin melepas image terlalu hip hopnya itu. Mungkin ya. Jadi emang kita nggak bisa Penting sih ya. nggak bisa memungkiri kalau Iya. Amerika tuh soal entertainment masih nomor 1 Masih ya, banget. masih dibilang ya. Jadi apa yang bisa gue tambahin tadi, once sebenarnya itu jadi kayak semacam batu loncatan juga buat mereka. Kalau mereka berhasil di Amerika, kayak contoh di Billboard lah kemarin, nominasi Grammys lah gitu-gitu, itu secara nggak langsung bikin fans non K-pop, Koreanya, non non-K-pop, K-pop oh. dimanapun akan jadi tertarik kayak Oh, ini masih bagus. bener. at Kayak least aware lah ya. kayak contoh suami gue, iya. kayak contoh lagi gue, dia kayak kepo banget kan, tapi pas satu gue cerita, oh BTS tuh menang Billboard tuh Terus gini-gini tiba-tiba gitu-gitu. nonton Hit the Stage Terus dibeliin tiket. iya. Iya, oh nonton Hit the Stage. Iya, Hit the Oh, Stage wah. yang di bioskop itu yang BTS. Iya, terus malah dia kadang suka update gue lebih dulu, kayak contoh yang BTS sama yang kemarin yang Zara Larsson gitu-gitu atau itu Oh iya, sama kemarin Charlie XCX. Charlie XCX. Oh, dia jadi lebih update ya. kan dia soalnya dia itu sosial media Oh, gitu kan. iya. Terus Jadi setiap hari lihat ya. jadi ada updatean abis itu apa lagi ya? Lama-lama terpapar Iya. gitu. Iya, dan Icon lah, Suju lah, gitu-gitu. Jadi karena BTS dia jadi tahu Ngikutin, K-pop gitu loh, ya. karena BTS tuh berhasil di Amerika. Jadi- Enaknya gini sih, soalnya kalau gue lihat di Twitter orang-orang tuh selalu mengeluhkan kenapa sih selalu ke US
ke US karena fans itu lebih suka artis itu promo di Korea. Mungkin karena kontennya lebih enak. Karena kalau di US wawancaranya beda, ada kendala bahasa di mana mungkin agak-agak kering interview atau variety show-nya jadi agak nggak enak. Padahal kalau itu sangat terasa sih buat gue yang ngikutin NCT dan juga ngikutin untungnya EXO nggak sampai masif banget di Amerika ya. Tapi Zhang Yixing dia bukan kayak dia Mandarin, tapi gue merasakan kayak orang-orang tuh nggak suka kalau promo terlalu lama di US. Tapi padahal kalau menurut gue itu efek jangka panjangnya tuh terasa banget. Dan enggak cuman untuk satu grup doang, tapi untuk K-pop secara industri gitu kan, secara gede BTS gitu. TXT-nya akhirnya bisa sign kontrak sama Republic Record punyanya Taylor yang dimana di situ agensi yang ada Taylor Swift, Ariana Grande. Maksudnya enak tuh untuk generasi selanjutnya gitu. Kayak Monsta X yang awalnya terkenal dulu internasional, perlahan demi perlahan Korea ngikutin kok gitu. Jadi kalau menurut gue sih nggak masalah kalau emang mengincar pasar US. Itu sih yang gue baca orang-orang tuh khawatir kalau terlalu lama di US tuh kayak kayak trying so hard to be BTS ya. Kayak wah ini ngapain sih di kayak misalnya nih GOT7 maksa banget konser di US gitu. Padahal maksud gue kayak oke lah BTS PF2 ya udah grup-grup selanjutnya ya udah tinggal jalan aja yang udah di PF2-in BTS kan nggak masalah. Berterima kasih juga lah ya. Sama kayak dulu waktu Dongbang Shinki di Jepang kan, semua orang langsung bisa masuk ke Jepang. Itu perlu, itu perlu dan nggak ada yang masalah untuk yang mengikuti jejaknya tuh. Tapi tuh kayak orang yang mau ngikutin jejaknya tuh kayak diremehin gitu. Kadang-kadang gue merasa ini kan maksudnya akan selalu ada regenerasi gitu. Lo nggak bisa menolak. Dan memang ngelihatnya juga kayak tadi gue bilang ngelihatnya nggak bisa kayak satu act doang gitu. Nggak bisa kayak Dongbang doang atau misalkan Soyeonshide doang. Nggak bisa ngeliat kayak BTS doang. Tapi ketika BTS sebagai sebuah grup K-pop yang sukses di Amerika itu efeknya ke semua K-pop secara K-pop gitu. Nggak kayak BTS atau manajemennya doang kayak gitu. Nggak usah lah nyinyir-nyinyiran nih di US mulu kayak ya lo juga menikmati konten-kontennya cuman gitu. Sekarang gue suka karena berkat BTS jadi yang lain masuknya gampang. Pada akhirnya mereka ada konten lain loh selain BTS. Kita bisa ngeliat NCT di Amerika, kita bisa ngeliat Blackpink di Amerika, mungkin nanti kita bisa ngeliat ITZY juga Stray di Amerika. Kids sedang juga merangkak terus 80s Monsta X juga gitu. 80s bahkan dari manajemen yang kayak manajemen kecil ini gitu. Mereka juga bisa kebagian kecipratan lah BTS gitu. Jadi kayak mereka setelah melihat BTS oke lah gue melakukan strategi yang sama entah itu sukses atau enggak ya udah kita lihat naik namanya juga gambling namanya juga invest ya. Ya sama aja ketika mereka di Korea juga kan seperti itu. Tapi ini loh kan kita kan nanya di Twitter ya masalah kita tuh nanya di Twitter kayak jadi akun-akun manifest gitu kayak dari skala 1 sampai 10 perlu nggak sih grup K-pop mengincar pasar US? Boleh tau nggak alasannya? Ada yang jawab apa katanya Dit? 5 out of 10 deh, alias nggak perlu banget. Gimana pun juga Korea dulu yang mesti dipentingin. Kalau di Korea terkenal, tawaran mereka masuk TV jadi lebih banyak, nanti lebih dikenal setelah produksi dan setelah fondasi negara asal kuat barulah terserah mau masarin di mana. Gitu. Tapi emang menurut gue balik lagi tergantung strategi agensinya. Kayak mereka ingin di pasar Korea, misalnya kayak Twice, kan fokusnya itu kayak di Jepang Korea aja. Termasuk Seventeen tuh nggak di Billboard, jarang lah di Billboard, tapi mereka tuh di Jepangnya tuh gede banget. Kayak balik lagi tergantung agensinya ya. Iya benar. Karena lama-lama setelah exposure-nya di seluruh udah mengglobal, kayak misalnya di US sendiri juga tahu juga Seventeen, tahu juga kayak B2B, kayak lama-lama mereka cari tahu sendiri. Dan mungkin memang kayak masalah timing dan prioritas juga kayak misal kayak kita nggak bisa maksain kalau misalnya misalkan Twice nih lagi emang fokusnya Jepang gitu ya nggak bisa dipaksain juga mereka buat cabut ke Amerika. Maksudnya kayak itu juga bisa secara pasar juga gambling juga pada akhirnya kan, daripada mungkin JYP-nya kayak ya udah daripada gue maksain buat ke sana gitu ya udah di sini dulu aja yang dipupuk dulu aja yang di Jepang. Kayak gue inget kayak ada yang fans kok Seventeen susah ya di Billboard kayak nggak bagus, tapi kayak dia tuh nggak fokusnya di situ kalau menurut gue, fokusnya di Jepang. Tuh pada akhirnya ketika mereka nanti pengen ngelihat kayak
KCON muncul juga nih nama-nama gede pasti iya. kan. Apalagi KCON sering banget di US sekarang. Iya, lu pernah KCON juga kan? Hampir tiap tahun tahun tuh per 6 bulan ada. atau sering banget deh. Dulu gue ke KCON yang kedua apa yang ketiga gitu, bukan yang pertama masih sih. awal-awal banget ya tapi. Iya masih awal-awal banget kok, yang masih ada EXO-nya juga, yang ada siapa lagi ya? Pokoknya ada ke KCON ya, 2 kali kok nggak salah. Jadi sebenarnya KCON itu tuh eventnya kayak apa sih? Karena kalau menurut gue KCON tuh kayak jadi tes pasarnya gitu loh, kayak kita coba dulu deh di KCON nih kan festival yang rame-rame kayak ya baru mereka nanti berani nyoba tour yang sendiri kayak Oh My Girl kan awalnya dari KCON dulu, akhirnya mereka nyoba tour sendiri. Oh, dulu waktu selain EXO nonton KCON-nya apa aja, Cel? Aduh, yang di LA pokoknya. Di LA ya? Kan memang selalu di sering LA New York ya? Waktu itu masih di California, belum ke New York. KCON waktu itu gue nonton tahun berapa tuh gue lupa. Tapi intinya keseluruhan acaranya itu nggak cuma tentang K-pop sih. Kalau K-popnya itu di konsernya. Jadi kan mereka ada acara konser, ada conventionnya. Gitu, lebih ke pop culture Korea ya. Betul. Jadi ada kayak misalkan apa sih namanya, kayak sesi-sesi gitu, workshop gitu ya. Kayak paneling gitu nggak? Iya, panel-panel. Terus isinya tuh kayak either waktu itu mungkin kayak YouTuber kayak ngebahas tentang apa gitu. Terus habis itu ada juga yang kayak jualan-jualan gitu. Habis itu yang gue inget banget itu pokoknya gue datang pas si EXO itu lagi promosiin Erorong lah. Belum lama promosinya Erorong. Nah waktu itu gue ikutan ada kayak kelas gitu, kayak sesi workshopnya gitu, belajar koreografinya Erorong. Jadi itu doang yang gue hafal gitu. Itu rame banget yang ikutan. Tapi anyway itu kayak gitu-gitu. Flash mob. modal flash mob ya. Modal flash mob, jadi cuma itu doang yang gue tahu. Terus habis itu ada fan signing kan, ada fan signing. Tapi fan signing tuh kayak mesti beli, kan tiketnya macam-macam gitu kan. Ada yang pakai fan sign, ada yang enggak, atau enggak ada yang mesti kayak ngantri terus dapat fan sign gitu-gitulah. Tapi gue males kan ngantri lama-lama, jadi gue kayak enggak lah, nggak usah fan sign, nontonin aja mereka fan sign kayak gitu, kayak Nature Republic. Terus juga kita ada satu hal yang kita lupa nih, karena tadi kita bahasnya banyak kan yang Amerika kan. Terus sekarang kita pengen kayak ketika kita balikin lagi nih ke Korea, ternyata memang di manajemen Korea itu salah satunya SM yang mereka bikin kayak attraction untuk international fans gitu, yang kayak global package, terus juga konser-konser yang mereka ngundang yang memang jatahnya khusus untuk fans internasional. Mereka bikin SM tuh Coex Atrium itu kan buat turis-turis luar kan. Waktu itu kayaknya kalau nggak salah lo pernah nonton konser winternya EXO nggak sih waktu di Korea? Waktu itu gue pernah ambil itu yang termasuk global package, global package itu juga kan, masih awal-awal ya. Gue waktu itu nonton 2, yang TVXQ sama yang EXO. Waktu itu TVXQ 10 tahunan soalnya kan. Jadi waktu itu gue iseng aja kayak beli, terus habis itu global package itu apa? Paket, jadi sekalian hotel gitu? Iya, sekalian penginapan, tapi tidak termasuk flight. Waktu itu posisi gue masih di Amerika waktu itu. Terus gue yang kayak aduh gue pengen nonton 10 tahunannya TVXQ kan, tapi mereka bikinnya SM Town Week. Iya, SM Town Week. Terus jadi di dalam seminggu atau dalam berapa hari itu ada di mana tuh namanya tuh yang gede banget, lupa gue. Jamsil Indoor Stadium. Lupa gue, tapi di situ mereka tuh kayak artis-artis SM kayak konser satu hari, besoknya konser lagi atau hari siapa, kayak waktu itu kan ada EXO sama FX, waktu itu masih digabung karena masih nunggu EXO FX kayak kebalik kayak gitu. Waktu itu EXO FX, habis itu besoknya mungkin SNSD, besoknya lagi mungkin TVXQ. Itu global package dapat seminggu gitu? Enggak, cuma salah satu doang. Pilih salah satu Doang, jadi lu dapat tiketnya. Jadi ada paket-paketnya sendiri gitu. Ada, jadi kalau buat SNSD, buat ini gitu-gitu udah. Waktu gue ambil TVXQ sama EXO, soalnya gue kan kayak 2 minggu di Korea, so gue kalau cuma nonton TVXQ doang kayaknya gimana, ya udah gue nonton EXO juga lah gitu. Jadi package-nya itu termasuk tiket konser, terus abis itu bisa masuk ke kayak ada area khusus yang global package itu. Nah di dalam itu ada beberapa aktivitas gitu loh. Apakah kayak leave a message lah, atau kayak foto-foto apa, pakai handbook gitu loh, buat yang kayak international fans. Banyakan kayak gitu. Terus apalagi ya, sama kan ada kayak convention gede gitu aja sih. Tapi diurusin gak sih sama mereka? Maksudnya ketika sampai sana dijamu gimana gitu. hospitality-nya itu gimana sih kalau sama? Hospitality-nya sih cuman kayak disediain transportasi
to the venue and back from the venue gitu. Gitu sama mereka kayak ngajakin gitu ke Sheila Duty Free kayak gitu-gitu loh. Ya, tempat-tempat sponsornya lah. Gue ya Sheila Duty Free deh, terus gue gak bawa paspor waktu itu. Gue ingat itu gue ngapain? Karena gak bisa belanja. waktu itu Sheila Duty Free masih sama Dongbang Shinki. Iya. Oh sih sekarang sama EXO ya? Iya kayaknya. Apa pernah sempat shiny juga sih, seinget gue beberapa kali ya. Ya gitu sih, jadi nggak terlalu gimana, nggak dibawa ke SM gitu enggak. Ya. Soalnya kan kalau yang global package bilang dong, yang sekarang gue kan kenal beda. sama Hyukshin loh gitu. Siapa tahu lu dapet VIP. Ibu Seo. Iya sih, soalnya kalau misalkan kita lihat global package yang sekarang kan memang mereka udah upgrade banget kan versinya, udah upgrade banget. Jadi paketannya mungkin nggak kayak kalau zaman SM Town Week kan memang dulu itu gue yang inget itu awal banget, bahkan mungkin global package itu kayak masih pertama kali ya term Hmm. global package itu bakal baru muncul pada saat Baru itu. banget. Kalau yang sekarang kan setiap konser di Korea pasti ada global package-nya, bahkan konser nggak di Korea pun dibikinin global package. Kayak di Thailand dibikinin, di Hong Kong dibikinin, tapi memang khusus buat fans internasional. Jadi nggak orang Thailand nggak bisa beli global package, orang Korea juga nggak bisa beli global itu package salah karena satu emang khusus buat internasional strateginya fans. SM untuk menjaga pasar internasional. Betul. Jadi itu juga bisa dibilang mempermudah sih ya, daripada kita harus beli di Calo misalnya. Iya, gitu ribet kan. Terus udah sama hotel udah di. Malah katanya tuh kayak hotelnya tuh dapat Iya, sekarang udah dihias gitu, di merch merch-nya, EXO gitu, ditaruh kayak di selimutnya warna kasurnya. EXO. Sarung- Enak banget. Sarung itu kayak, bantalnya udah udah ada EXO. buka Yunonya. Oh my god, serem gitu. banget. Iya, yang NCT tuh gitu. Astaga, itu kalau yang mahal ya, Yang mahal, paket paling yang paket mahal. yang mahal. Jadi lu bahkan lu bisa dibawa bawa pulang ya, dibawa pulang. Tapi kepikiran aja sih Merch-nya. bawa pulang spray itu agak PR sih, di koper agak PR. Jahitannya sih, tuh ya. tulisannya NCT. Gue tau, gue liat EXO. bordirnya Ya bordirannya. NCT. Kita nanti akan mendatangkan orang yang sudah pernah pengalaman global package deh pokoknya untuk bisa ngebahas soal yang ini. Kalau si Chel masih yang awal-awal ya, jadi Masih- belum masih kayak generasi gitu. satu Iya. kan ya? Masih basic banget. Masih Bang. basic ya. Dikasih Cuman makan, cuman udah gitu. yang Sekarang kayak- makin mahal tapi juga makin gede apa servisnya. Cuman yang pengalamannya Cel yang nggak bisa kita dapetin itu adalah ketika SM Town di masa kejayaannya itu yang kayak masih Madison Square Garden, put it back on, gitu kan yang kayak Masih ada ya itu orangnya. Iya, gitu iya, ya. iya. Wah. Saat K-pop masih niche-niche-nya. Iya, emang kita masih Sekarang kayak udah, kita wah, aja udah nih yang mainstream. ngedengerin ya. Kalau sekarang udah kayak semua orang se-Coachella Ponakan. udah Iya. bang, udah gitu. Gue tahu. Iya. Terus mau dilanjut lagi baca komennya apa nggak? Boleh kita lanjut aja baca komen di manifestnya. Oh ya, terus ada yang bilang Ada yang setuju juga sama Michelle nih tadi nih kayak 10 dari 10 karena US itu pasar industri hiburan terbesar, yang makin kamu tenar di sana semakin mudah tenar di dunia yang lebih di dunia gitu, dan lebih penting lagi daya tarik turis ke Korea jadi lebih besar yang membantu iya. pemerintah Koreanya juga. Iya, Dan betul. semua Itu grup kalau- K-pop bisa ngincar pasar US. Grup mana yang nggak mau melebarkan sayap ke US? Semua juga pengen sih. Pasti kalau ditanya trendy apa sih impian lo mau tour di US gitu. Iya. Kalau Kalau dulu salah, mungkin kalau gue sebatas- tadi baca artikel Forbes ya. Forbes. Forbes ya, maaf gue. Bekasi banget kamu Anak memang. Bekasi. For Bekasi. Iya. Jadi tuh kayak apa tuh pemasukan yang diraih BTS aja itu udah Berapa tadi angkanya? 13 billion US dollar atau apa Buset. tuh buat ke Koreanya tuh. Waduh gila sih. Ya kan kalau dulu kan orang-orang mikirnya baru debut mau jadi siapa, mau jadi Dongbang Shinki Iya. gitu, saking mereka suksesnya di Jepang gitu kan, mau jadi siapa, mau jadi seperti Sonyo Shide gitu kan. Kalau sekarang kita udah punya BTS nih, Iya, mau aku jadi jadi siapa, EXO. aku mau jadi BTS, mau bisa debut di Amerika Iya. gitu. Tapi gue suka sih BTS ini karena walaupun gue nggak terlalu ngikutin berita-beritanya, maksudnya gue nggak bukan ARMY gitu ya, tapi gue senang ketika mereka bilang bahwa mereka nggak pengen ngerilis lagu dalam bahasa Inggris karena mereka pengen K-pop itu ya ini Lebih enak K-pop. sebenarnya bahasa Koreanya. Betul, ya. K-pop itu ya seperti yang kita nyanyiin sekarang ini yang bahasa Korea ini, jadi mereka tetap mempertahankan elemen Korea mereka gitu. Gitu tuh. Terus ada yang komen. Michelle nggak mau pindah ke Rich Brian aja. Rich Brian. Kita Kaskus sama Rich Brian kerja sama loh. Mau dong ketemu. Kita juga belum pernah ketemu. Belum pernah kesini. Ada lagi nggak? Ada yang nggak? komen Seru. pasar Asia lebih luas kan. Lagi pula aku nggak suka kalau biasku udah kesana jadi berubah. Fans di sana pun kebanyakan lebih gila dari fans Asia, jadi aku kurang suka. Oh, Emang ternyata pasar ada juga yang kontra ya? kalau pasar itu emang lebih luas Asia daripada Amerika. Kalau kita lihat aja populasinya. Sebenarnya lebih luas Asia gitu.
Kalau ada semua digabung ya of course Asia luas kalau Asia. Tapi mungkin kalau pundi-pundi Asia tuh kayak nggak sebanyak US nggak sih? Gue merasanya. Nggak tahu juga sih kalau kayak gitu. Tapi kita kan lihat pendapatan income per kapita orang masing-masing. Lebih baik ke GDP-nya ya. Iya GDP per kapitanya kalau di Amerika kan besar. Oh jadi mungkin orang US tuh lebih loyal. Jumlahnya besar. Tapi memang ya butuh validation itu sih ya untuk bisa lebih tepatnya sih agensi lebih pengen untungnya itu. Pro bisnis lah. Kalau secara bisnis memang seperti itu. Tapi dari tadi tuh kita ngomonginnya kayak SM. Tapi kalau kayak YG tuh Big Bang atau 21 sempat populer nggak di US? Waktu pas zaman gue belum pernah nonton YG punya acara sih di sana. Maksudnya belum ada ya? Kalau event kayak belum deh. Belum ya? Waktu gue belum deh, enggak. Bener-bener cuma JYP terus SM. Karena 21 agak emang juga, suka agak telat di karena si YG. Enggak, soalnya 21 juga baru masuk Billboard setelah album Crush itu yang which is album keduanya mereka, dan itu udah berapa tahun setelah mereka debut gitu. Itu 2013 kalau nggak salah itu album pertamanya 21 yang masuk Billboard. Sementara kalau Big Bang itu kayaknya setelah era Fantastic Baby tuh menurut gue terkenal banget loh, kayak itu di Billboard ya. hype banget. Dan yang stay di Billboard sebenarnya yang lebih lama adalah albumnya G-Dragon, bukan Big Bang. G-Dragon. Gitu. Tapi mungkin kayak aktivitas YG-nya di US tuh masih sedikit, jadi kayak cuman karena lagunya tetap populer sih, tapi mungkin aktivitas yang di US bikin nama YG berkibar di US kan cuman Psy doang pada saat itu. Itu pun juga Psy setahu gue setelah Gangnam Style baru gabung ke YG kan. Jadi kayak YG nemplok ke Psy gitu buat naik-naikin si L, naik-naikin si siapa namanya Big Bang yang kayak gitu-gitu. Big Bang ke Amerika tapi cuman buat kayak bikin music video gitu-gitu loh. Oh, gue liat yang Bad Boy. Gue liat artikel media play-nya sih kayak gitu. Lo sempat ngikutin gak? Yang baca gak? Gak baca ya? Jadi kemarin All K-pop pernah bikin kompilasi artikel-artikel yang media play. Jadi kayak sebenarnya YG itu cuma memanfaatkan hype dari misalkan kayak selalu membanding-bandingkan Dongbang dengan Big Bang. Jadi kayak cuma numpang popularitas gitu loh ceritanya. Jadi kayak tubir-tubir gitu masih diduga. Gitu. Tapi kalau yang Hanbin ngikutin gak? Oh ikutin. Nah, Itu menarik. Burning Sun ikutin juga. Gue nonton videonya itu loh, yang YouTube kan ada kan. Gue suruh laki gue nonton juga. Happening ini di Korea lagi rame. Tapi kalau grup-grup yang sekarang yang lo ngikutin yang baru-baru yang baru deh, yang atau generasi lo masih baru. tetap stick since EXO udah ya udah ikhlasin aja gitu ya. Walaupun Kim Jong In masih ada, tapi kalau yang Gen 3 atau Gen 4 sih gue nggak paham. Dengar-dengar lagi kepo-kepo NCT nih, Kim Taeyong. Oh, Taeyong iya. Lagi siapa Taeyong? Taeyong lah. Pokoknya biasanya kalau fans-fansnya Kai itu pasti sukanya Taeyong biasanya. Yang visual, yang center, yang sering disorot. Dancer sih gue suka. Oh dancer ya? Oh ya, Taeyong kan Juno kan dancer kan? Oh iya. Juno juga yang suka jungkir balik. Juno juga kan? dancer. Oh iya. Yang suka jungkir balik kalau J-Bom kan juga dulu dancer. Anyway. Kalau sekarang sukanya NCT ya? Sekarang lagi ngeliriknya lagi NCT sih. Tapi update kontennya nggak atau cuman sesekali aja? Update sih nggak yang kayak yang tadi gue bilang, nggak yang kayak update kayak misalkan fancam lagi di mana gitu, cuman kayak casual aja. Casual aja kalau lagi ada lagu baru misalkan contoh, atau mereka abis tampil di mana gitu, gitu doang sih, nggak kayak nggak sebo dulu. Tapi udah mulai merasa gumuh dengan Boys with Love nggak nih? Kayak di mana-mana diputar terus kan lagunya. Gue masih belum sih, gue malah suka sih. Gue telat sih sukanya. Untungnya telat. Jadi nggak efeknya nggak terlalu lama ya. Gue nontonin video klipnya mulu, bukan video klip, dance practice-nya mulu kan. Gue udah bener Jimin kan. Oh dancer lagi. Dan segeng sama Kai masalahnya. Oh iya. Satu geng. Satu permainan. Iya, jadi ya gue semen nih. Kan NCT mau konser di Singapura, mau nonton? Nah, gue kemarin lihat tuh. Gue nungguin Jakarta deh. Katanya Jakarta malah enggak tuh. Elah. Waduh, Ronzi kayaknya tahu nih kenapa Jakarta enggak. Iya, soalnya gosip-gosip insidernya katanya Jakarta jadwalnya nggak cocok tuh mereka. Jadi kayaknya cuma sampai Singapura sama Thailand. Malaysia lah. Turun dikit. Biar lebih murah ya. Biar lebih murah Singapura mahal soalnya. Mahal Singapura. Oke, wah seru banget nih obrolannya kali ini kita. Gue menemukan perspektif baru dan insight juga ya dari gimana sih ketika Michelle lagi di Amerika dan lagi happeningnya apa di US. K-pop lagi awal-awal muncul gitu kan, bahkan Ron pun nggak tahu kalau ternyata udah pernah mengunjungi Jimmy Fallon gitu kan. Sumpah Cel, gue tuh baru ingat sekarang kalau gue tuh pernah mampir ke Rockefeller Square ya. Rockefeller Square. Di situ kayak ini tuh Jimmy Fallon ya. Jimmy Fallon tuh terkenal banget, lu bahkan nggak sadar. Iya nggak sadar, gue pernah ke situ bahkan gue nggak sadar saking begonya gue. Lu nggak foto di situ apa?
Foto orang doang, nggak foto diri sendiri masalahnya pada saat itu. Fotonya cuma di Broadway doang, di Lion King. Asik. Wah, tapi thank you banget udah meluangkan waktunya hari ini. Dan sebelum kita bubaran, kita pengen tanya dong, kita akan menutup episode ini dengan lagu rekomendasi. Gue berarti harus rekomendasi dong. Iya Gue belum kepikiran. Lo belakangan ini atau ada nggak sih satu lagu K-pop yang walaupun ini udah lama banget tapi selalu tetap merasakan lo muda ketika mendengarkannya gitu. Berarti nggak bisa yang lagu yang baru ya. Kalau baru soalnya nggak muda. Boleh aja sih kalau ada lagu yang baru. Kalau misalnya lagu yang lama juga boleh aja sih. Oke. Kalau lagu baru, yang lagu baru aja ya. Boleh. So far. Ya kan gue lagi NCT kan ya. Ya. Superhuman. Enggak, gue malah lebih suka Boss. Oh, yes. Kenapa? Karena ada win-win. Selama ada win-win semuanya akan lebih baik. Kenapa Bos? Kenapa Bos? Itu lagu yang bikin lo suka sama NCT? Enggak sih, kalau yang lagu yang bikin gue suka adalah si Cherry Bomb. Cherry Bomb. Cuman gue lebih suka ya itu kembali lagi koreografinya. Oh ya dia kayak lo suka karena lo bisnis entertainment jadi harus melihat segi-segi. Gue udah banget performance ya. Iya itu dia, gue emang cita-cita ke situ. Gue down banget ada satu part yang si Taeyong kan yang buka kan soalnya. Jadi kayak enak aja gitu ngelihatnya lihai banget. Lihai apa? Lihai apa sih? Ya gimana gitu lah. Luas. Lihai. Emang orang US, emang orang Bekasi. Emang penyusup kali ya. Enak banget lah Taeyong lah, bagus lah. Kalau lagu yang lama dong, mau lagu yang lama. Lagu lama? Ada nggak? Ya. Lagu-lagu tuanya dong bang gitu atau Toho, kamu kan anaknya Toho. Oh Toho Shinki. Tapi kalau ya udah deh kalau TVXQ. Bolero. Aduh gila itu madesu banget. Boring. Madesu banget. Iya soalnya gue mohon maaf udah agak gimana gitu. EXO boleh. EXO kan lumayan lama ya 2012 gitu. Siapa? EXO. Zaman kita suka nge-rap Two Moons. Oh my god. Apa tuh? Gue nggak tahu. Dulu tuh kita kalau karaokean kita tuh selalu nyanyi Two Moons tuh sok kayak nge-rap kayak swag gitu. Aduh lupa kan gue ntar karaoke lagi lah. Karaoke lagi. Itu Black Pearl sih. Black Pearl. Yang lagu digubah oleh Hyukshin itu. Iya ya. Jubas ya benar. Itu dia juga dulu pernah bikin Miss Heart liriknya Black karena Pearl. Itu. Miss Heart. Zaman-zaman dulu nih, zaman-zaman masih ada bahasa everyday. Masih kan nggak akun bahasa everyday. @bahasa everyday ya. Kayak gue tahu deh itu. Ada. Gue taunya bukan SM salah gaul, gue lupa sih. Itu mah ada makin tua lagi. Lo ada lagu rekomendasi nggak? Karena ini lo SM stan, ya jadi gue balik to basic ya. Iya, back to basic ya. Oke deh, gue merekomendasikan lagu gara tadi si Chel ngomongin Luna, ada satu lagu Luna yang gue suka banget, yang Free Somebody. Wah itu bagus banget ya. Itu lagu debut yang gue lebih suka Luna menyanyikan lagu yang kayak gitu daripada balad. Udah tau gue gak suka balad ya Ron, jadi kayak gue kangen Luna comeback dengan lagu seperti Free Somebody. Gue sebenarnya pengen rekomendasi lagu solonya Win-Win tapi emang ada? Gak ada makanya. Emang bisa nyanyi? Bisa sedikit kak, bisa sedikit alhamdulillah. Tapi gue pengen rekomendasiin lagunya satu lagu dari albumnya TVXQ. Iya. Itu yang agak dangdut gitu. Oh, oke gue tahu. Apa? Purple Line. Gue tahu Maximum ya, bukan? Maximum. You know me so well. Dia selalu ngomong dangdut. Dangdut dari mana gitu. Best banget itu lagu the best banget dari album itu. Keep Your Head Down ya? Keep Your Head Down ya. Nah itu keren banget sih. Gue dulu nonton SMP tuh pengen lihat lagu itu secara live gitu. Jadi kayak wah keren banget. Thank you Michelle udah datang hari ini. Terima kasih udah berbagi cerita sama kita. Udah enggak berasa sejam kita ngobrol-ngobrol. Oh iya gila. Dan terima kasih buat yang udah ngedengerin kekoreaan. Episode kali ini kita ketemu lagi minggu depan. Semoga kita bisa datangin Henry Lau ya. Ngundang Kim Jae-won. Iya, gue mau undang Ma Sung-woon juga dong. Yang Dita, di sini. Dita minggu depan nonton Monster X lo ke Malaysia. Minggu ini Nyet. Minggu ini ya? Tapi ceritanya minggu depan. Ceritanya masih lama nih karena ini recording. Oke, udah, enggak apa-apa. Kita akan menunggu ceritanya Dita karena ini dia baru pertama kali buat dedicated gitu loh mau ke Malaysia nonton Monster X. Sukses. Harusnya ngomong ini besok. Lo harus berguru bersama Michelle. Gue mau bikin fancam yang steady yang terus banyak tonton gitu. Tapi jangan kebanyakan fancam ntar lupa. Iya, ganggu orang. Mendingan nikmatin aja. Oke, Michelle thank you. Ketemu lagi. Sampai ketemu teman-teman. Sampai jumpa dah.
just wanna free somebody 느낀 대로 말해 tonight 너와 나 이 순간에 자유로운